Oke, kita mulai ya kelasnya untuk D39. Jadi nanti jam 12.30 ada kuis, maka materinya harus saya sampaikan sampai 12.25 begitu ya kira-kira. Sebentar, sebelum saya lupa, saya kopikan dulu link. Oke, di chat saya berikan Google Form yang nanti kalian isi ketika kalian mengalami kendala ketika mengerjakan kuis. Kalau tidak ada kendala, tidak usah diisi. Jadi yang mengisi hanya yang mengalami kendala. Misalkan gambar pada soal tidak muncul, bisa dilaporkan. Atau sering muncul error atau bad gateway, sehingga tidak bisa mengerjakan. Nah, itu juga boleh dilaporkan. Kalau berhasil, selesai sampai akhir, keluar nilainya, berarti sudah selesai, tidak ada masalah. Kira-kira begitu ya, untuk linknya sudah saya share di chat. Kemudian untuk minggu lalu, memang tidak ada kuliah Zoom sinkronus, jadi lewat asinkronus ya. Ada video disediakan, kemudian PPT juga, materi. Semoga sudah belajar semua ya, karena tabel yang minggu lalu itu saya anggap sudah mempelajari semua, dari materi maupun dari video yang sudah disediakan oleh tim dosen mata kuliah data dan pustaka. Kemudian untuk minggu kelima, sesuai dengan kontrak kuliahnya, kita akan belajar distribusi data, tendensi sentral, dan dispersi atau variabilitas. Oke, saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk topik kita pada hari ini atau minggu ini untuk mata kuliah data dan pustaka, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung tendensi sentral, kemudian membedakan jenis-jenis distribusi data, melakukan uji normalitas data, menginterpretasi hasil uji normalitas data, dan yang terakhir, menginterpretasi box plot dan violin plot. Jadi, untuk tendensi sentral ini mungkin kita akan melihat rumusnya, menghitung ya. Selain itu nanti kita hanya berupa konsep seperti minggu-minggu sebelumnya. Kita masuk dulu ke tendensi sentral. Tendensi sentral ini mungkin sudah kalian ketahui juga ya. Di SMA juga sudah ada, di SMP dulu juga mungkin sudah menghitung nilai rata-rata. Tendensi sentral itu sebetulnya itu. Jadi sebutannya saja ya yang mungkin baru kalian dengar tendensi sentral, tapi sebetulnya tendensi sentral itu sudah kalian ketahui beberapa di antara tendensi sentral, yaitu mean atau rata-rata, median, modus. Sedangkan untuk tendensi sentral yang lain seperti rata-rata terboboti ada weight-nya, kemudian rata-rata ukur dan rata-rata harmonis ini tidak dipelajari di data dan pustaka, jadi nanti akan kembali ke prodinya masing-masing. Untuk tendensi sentral, ini artinya adalah nilai pusat dari sekumpulan data, seperti nilai rata-rata, nilai tengah, nilai yang paling sering muncul. Fungsi untuk mencari tendensi sentral ini adalah untuk mencari nilai yang mewakili sekumpulan data. Seperti kita mencari rata-rata, gambaran rata-rata dari data itu berapa, kemudian nilai tengahnya, kemudian nilai yang paling sering muncul. Cuma untuk tendensi sentral yang akan kita pelajari di data dan pustaka ini mungkin tidak semudah ketika kita atau kalian dulu itu di SMA atau SMP begitu ya. Jadi ada perbedaan yang cukup banyak
Yang pertama yang paling kelihatan perbedaannya itu adalah data individu dan data berkelompok. Jadi tidak hanya data individu lagi yang akan kita hitung rata-ratanya, median dan modusnya, tapi juga data berkelompok. Dan perhitungan antara data individu dan data berkelompok itu juga berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Kita masuk dulu ke mean atau rata-rata hitung data individu. Jadi seperti ini ya. Ini semuanya juga pasti sudah tahu ketika saya berikan data ini, coba hitung rata-ratanya berapa. Maka semuanya pasti akan mengeluarkan ballpoint mungkin sama HVS, atau mungkin ada yang mengeluarkan kalkulator di HP, atau mungkin ada juga yang mengeluarkan kalkulator hitung. Kemudian pasti menambahkan 4 tambah 7 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 9, kemudian dibagi datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu ya cara mencari rata-ratanya. Maka ketika kita hitung rata-rata untuk data ini, kita dapatkan 73 dibagi 13 sama dengan 56,15. Jadi inilah rata-rata untuk data ini. Ketika kita buatkan ke dalam bentuk formula atau rumus matematika, tentunya karena statistika berkaitan dengan matematika, matematika itu adalah pembuktian yang paling valid ketika kita mempresentasikan ataupun menyajikan data. Bagaimana nih dasar perhitungannya, misalnya seperti itu. Nah, itu kan kita harus berbicara dalam notasi atau skup matematis, seperti itu ya. Jadi, untuk rata-rata hitung data individu bisa kita tuliskan dalam bentuk rumus ini. X, ada barnya, ini artinya adalah rata-rata. XI dibagi N. Ini adalah rumusnya untuk menghitung rata-rata hitung data individu atau mean data individu. Kemudian, ini adalah bentuk untuk data berkelompok. Kalau kita lihat lagi, ini akan mengingatkan kita pada materi minggu ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi. Faza. Ya, silahkan. Ya, tidak apa-apa, Faza. Ini adalah bentuk dari tabel distribusi frekuensi. Ya, penyajiannya data berkelompok itu biasanya memang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau TDF. Jadi bentukannya seperti ini. Ini adalah hasil perhitungan dari tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa cara ya bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi, seperti kita cari dulu range-nya dari data yang sudah terurut. Kemudian kita hitung panjang kelasnya dengan rumus aturan Sturges. Kemudian kita hitung lebar kelasnya atau interval kelasnya. Kemudian kita tentukan tapi batas bawah dan yang mencakup nilai minimum untuk kelas pertama dan nilai maksimum dari data untuk kelas terakhir. Seperti itu ya kira-kira resume atau saya kembalikan ingatannya bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini biasanya tabel distribusi frekuensi itu disajikan ketika ada pertanyaan, hitunglah rata-rata untuk data di bawah. Ini adalah tabelnya. Artinya ini sudah ada dalam bentuk TDF, tabel distribusi frekuensi, silahkan hitung rata-rata untuk data ini. Bagaimana cara kita menghitung rata-rata untuk data berkelompok? Kita gunakan rumus ini. Ini, sebentar saya annotate dulu. Ini. Rumusnya, kalau kalian lihat, berbeda dengan data individu. Karena memang implementasinya pun sudah individu, maksudnya sudah berbeda. Karena di sini kan, kalau kita lihat nilai ujiannya ini, ada 20,00 sampai 29,99 jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian tersebut ada 4 orang. Berbeda ya, pembacaan datanya juga berbeda dengan data individu. Kemudian untuk setiap variabel dari rumus ini kita bisa lihat N tetap adalah jumlah datanya berapa, kemudian MI adalah nilai tengah, dan FI adalah frekuensi. Jadi N, kalau dari tabel ini, N adalah ini N, 111, kemudian MI adalah ini, FI adalah ini. Ketika kita sudah tahu mana yang termasuk N, mana yang termasuk M, mana yang termasuk F, maka kita bisa
memasukkan angka-angka kepada rumus rata-rata hitung untuk data berkelompok. Jadi, kita bisa tuliskan 1/111, N-nya 111, MI dikali FI. Nah, MI dikali FI ini maksudnya adalah MI dikali FI untuk kelas pertama, MI dikali FI untuk kelas kedua, MI dikali FI untuk kelas ketiga, sampai MI dikali FI untuk kelas terakhir, yaitu 70,00 sampai 79,99. Maka harus kita cari dulu. Ini dikali ini, hasilnya ini dikali ini, hasilnya adalah ini dikali ini, hasilnya adalah ini, kemudian kita jumlahkan semuanya. Ini adalah yang dimaksud pada rumus MI dikali FI. Maka ketika kita sudah mendapatkan MI dikali FI total keseluruhan, kita tuliskan 5854 di 445 sama dengan 52,74. Maka rata-rata hitung untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi ini adalah 52,74. Kira-kira begitu. Berbeda ya dengan menghitung rata-rata untuk data individu. Kemudian kita lihat untuk median. Median adalah nilai tengah. Nilai tengahnya adalah nilai yang sudah diurutkan. Jadi data itu kita urutkan dulu, kemudian kita lihat nilai tengahnya di mana. Tidak boleh belum terurut datanya, baik untuk median maupun modus. Hanya min atau rata-rata yang memperbolehkan data itu tidak terurut, kemudian kita operasikan dengan rumusnya. Kalau kita lihat dari data ini, kita urutkan dulu, ternyata yang terkecil ada 2, 3, kemudian yang tertinggi ada 9, maka 2, 3, 3, dan seterusnya sampai 9. Data ini sudah terurut, kemudian kita lihat manakah data atau nilai atau value pada data ini yang berada pada tengah-tengah data. Maka kita tahu 6 adalah mediannya. Nah, median 6, maka kita sudah, kalau ada multiple choice gitu ya, maka kita langsung bisa tahu mediannya 6, seperti itu. Kalau untuk data individu, lebih mudah. Bagaimana kalau kita membuatkan rumus untuk median data individu? Kalau misalnya kita punya jumlah data ganjil, N-nya ganjil, 1, 3, 5, 111, 201, dan seterusnya. Cara untuk menghitung median adalah N sama dengan 2K dikurang 1. N-nya tetap sama, jumlah datanya berapa, sama dengan 2K dikurang 1. K-nya inilah mediannya. Prediksi kira-kira mediannya itu ada di mana. Kalau misalnya kita punya data 111 N-nya, maka kita masukkan ke rumus ini, N sama dengan 2K dikurang 1. Maka 111 sama dengan 2K dikurang 1. K sama dengan 56. Maka mediannya untuk data sejumlah 111 ini ada pada data ke-56. Atau kita bisa tuliskan X56, data ke-56. Bagaimana kalau datanya itu genap? Datanya genap, rumusnya juga tetap sama, 2K dikurang 1, sama dengan N. Maka kalau misalkan kita punya data 112, kita masukkan ke N-nya, N sama dengan 112, 2K dikurang 1. K sama dengan 56,5. Nah, dari sini K-nya dapat sama dengan 56,5, kita bisa tahu mediannya itu ada pada data ke-56 dan 57. Karena 56,5 ya, maka 56 dan 57. Misalkan pada data itu angkanya ternyata data ke-56 itu adalah 100, kemudian data ke-57 itu juga 100 misalkan. Maka mediannya adalah 100 plus 100 dibagi 2. Kira-kira seperti itu. Ini adalah rumus untuk mencari median. Bagaimana kalau kita punya data berkelompok, bukan data individu lagi? Kira-kira seperti ini bentuknya data berkelompok, sama ya seperti min tadi atau rata-rata tadi yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Rumus untuk mencari median data berkelompok adalah ini.
MD sama dengan B plus N dibagi 2 dikurang F dibagi FM dikurang F dikali I. Apa saja B, F, FM, N, I ini? B adalah tepi bawah kelas, di mana kelas median tersebut berada. Kemudian N tetap jumlah datanya berapa. Kemudian F kapital, F ini, F saja, adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median tersebut berada. Sedangkan FM adalah frekuensi kumulatif di mana kelas median tersebut berada. I adalah interval kelas. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah tabel ini tadi. Nilai ujian, nilai tengah, jumlah mahasiswa. Nilai ujian, nilai tengahnya tidak kita pakai ya, dan jumlah mahasiswa F. Kemudian kita di sini kita tuliskan rumusnya. Kita butuh B, butuh N, butuh F, butuh FM, butuh I, supaya bisa kita operasikan rumusnya ini. Pertama, kita tentukan dulu tepi bawah kelasnya, B. Bagaimana cara kita mendapatkan B ini sementara di tabel distribusi frekuensi asli yang kita punya itu tidak ada B, tepi bawah kelas. Cara untuk mencari tepi bawah kelas adalah nilai paling kecil pada setiap kelas dikurangi 0,5 kalau bilangan bulat. Artinya tidak ada koma. Kalau misalnya ada 1 di belakang koma, maka kita kurangkan nilai terkecil pada kelas tersebut dengan 0,05. Kalau kita punya 2 angka di belakang koma, maka kita kurangi dengan 0,005 dan seterusnya. Jadi, untuk mendapatkan tepi bawah kelas, kita berpatokan pada ini, nilai terkecil untuk setiap kelasnya, dikurangi dengan 0,5, 0,05, 0,005, 0,0005, dan seterusnya. Jadi, lihatlah apakah ada bilangan desimal atau angka di belakang komanya. Kalau ada, maka kita kurangi dengan sesuai dengan berapa angka di belakang koma, tapi kalau bilangan bulat saja, misalkan 20 sampai 30, maka kita kurangi dengan 0,5. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, 20,00, maka kita kurangi 20,00 ini dengan 0,005. Maka kita bisa dapatkan B-nya untuk setiap kelas adalah 20 dikurang 0,005, 19,995, dan seterusnya sampai dengan 70,00 kita kurangi 0,005 dapatlah 69,995. Kemudian kita lanjutkan N. N adalah jumlah data atau frekuensinya. Maka dari tabel kita dapatkan jumlah data keseluruhan 111. Di sini 111. Kemudian F. F adalah frekuensi kumulatif. Maka di sini F yang ini tanpa ada M-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median tersebut berada. Maka kita harus tentukan dulu frekuensi kumulatif untuk semua kelas yang ada pada tabel distribusi frekuensi ini. Caranya bagaimana? F di sini, di sebelah F ini kita tuliskan F kum, artinya F kumulatif. Untuk notasi bebas ya, tidak harus F kum seperti ini, boleh F kecil, kemudian kum atau frekuensi kumulatif. Untuk memudahkan kita masing-masing, itu dibebaskan. Yang penting nanti disesuaikan dengan rumus. Kemudian, untuk kelas pertama, karena F-nya ini merupakan kelas pertama, frekuensinya 4, dan sebelumnya itu kan belum ada. Maka F kum-nya itu 4, tetap 4, atau 4 ditambah 0 sebelumnya karena belum ada. Kemudian untuk kelas kedua, F-nya ada 9.
Lalu Fkum-nya berarti 4 ditambah 9, 13. Kemudian untuk kelas ketiga, ada 25. Fkum-nya adalah 13 ditambah 25. Untuk kelas keempat ada 48, berarti 48 ditambah 38 adalah Fkum untuk kelas keempat, dan seterusnya. Kemudian di sini ada frekuensi kumulatif kelas median tersebut berada. Nah, kemudian kita bingung, di manakah kelas median itu, padahal kita ini awalnya hanya punya data-data ini. Kita tidak tahu kelas kumulatif sebelum dan pada kelas median itu di mana. Cara untuk mendapatkan di mana kelas median itu, prediksi kelas median maksudnya adalah N dibagi 2. N dibagi 2, jumlah data dibagi 2. Kira-kira itulah letak kelas median tersebut. Mediannya berapa, itu nanti kita dapatkan dengan rumus ini. Nah, kita punya 111 data, maka kira-kira prediksi kelas median itu berada pada kelas yang mana? Itu 111 dibagi 2, yaitu 55,5. Maka kita lihat nilai ujiannya yang 55,5 ada di dalamnya yang mana? Maka yang ini ya, 50,00 sampai 59,99. Ini adalah prediksi kelas median berada. Maka setelah kita tahu ini adalah kelas mediannya, maka ini adalah Fm-nya, ini adalah F-nya. Frekuensi kumulatif kelas median tersebut berada, dan frekuensi kumulatif sebelum kelas median tersebut berada. Maka 86 dan 38. Maka sudah selesai ya semuanya kecuali I. I adalah interval kelas. Interval kelas ini bagaimana maksudnya? Interval kelas seperti pada konsep membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus tahu panjang kelasnya ini berapa. Itulah yang disebut dengan interval kelas. Jadi ada 10, kenapa? Coba dihitung 20 sampai 29,99. Ada 10. Kenapa bukan 11? Karena 30 bukan masuk ke kelas ini, tapi ke kelas setelahnya. Makanya tidak bisa kita tuliskan kelasnya itu ada 11. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 sudah masuk ke kelas baru. Maka panjang kelasnya atau interval kelasnya itu hanya 10. Bukan 10,99. Interval kelas biasanya dalam bentuk bilangan bulat, tidak ada koma atau tidak ada desimalnya. Jadi, kalau misalnya di sini 20 sampai 20,00 sampai 30,00, maka interval kelasnya itu 11. Tapi di sini karena 20,00 sampai 29,99, maka interval kelasnya tetap 10. Karena 30 masuk ke kelas berikutnya atau kelas baru. Maka panjang I-nya atau interval kelasnya adalah 10. Sudah dapat semua ya, rumusnya ini sudah bisa kita substitusi dengan angka pada tabel distribusi frekuensinya, maka bisa kita cari. Hasilnya ini adalah 53,640. Maka median untuk data tabel distribusi frekuensi ini adalah 53,640. Kalau mau 2 saja di belakang koma berarti 53,64. Selanjutnya kita ke modus. Modus seperti yang sudah kita ketahui, artinya modus itu adalah nilai yang paling sering muncul pada kelompok data yang kita punya. Contohnya seperti ini ya, ini ada data, kemudian modusnya berapa? Langkah pertama pasti kita harus mengurutkan data ini dulu, karena tadi sudah saya katakan modus dan median data harus dalam keadaan terurut. Tidak terurut maka tidak bisa mendapatkan modus dan mediannya, pasti salah. Kemudian setelah kita urutkan 2 sampai dengan 9 nilai tertingginya, kita cari manakah yang paling sering muncul pada kelompok data ini. Kita bisa tahu, oh 6 ini ada 3, 9 ada 2, 5 ada 2, 3 ada 2. Maka 6 adalah nilai yang paling sering muncul untuk kelompok data ini. Maka 6 adalah modusnya. Mudah kalau datanya hanya 13 seperti ini. Bagaimana kalau datanya ada 100, ada
1000, ada 5000, dan seterusnya. Cara mencari modus untuk data berkelompok, ya, setelah dikelompokkan datanya, maka kita bisa menemukan modus dengan rumus. Rumusnya seperti apa? Mirip-mirip dengan median. Hanya saja frekuensi yang digunakan di modus tidak frekuensi kumulatif, hanya frekuensi saja. Itu bedanya yang paling kelihatan selain dari rumusnya. Selain itu, untuk variabel-variabel yang lain itu tetap sama, seperti B, tepi bawah kelas, I, interval kelas, kemudian F0 ini adalah frekuensi kelas modus tersebut berada. F-1 artinya frekuensi sebelum kelas modus tersebut berada. F+1 ini ada F+1 sesudah kelas modus tersebut berada. Jadi ada sebelum, ada sesudah, ada kelas modus tersebut. Jadi ada 3 F yang kita gunakan untuk modus. Sedangkan untuk median tadi hanya median kelas sebelumnya. Tidak ada median setelah kelas median tersebut, prediksi kelas median tersebut yang kita gunakan. Kemudian untuk I, ini juga sama interval kelas. Ada data dalam bentuk TDF, karena kita butuh tepi kelas, maka caranya tadi sama ya dengan median tadi, kita cari tergantung dari berapa angka di belakang koma, ini kita dapatkan. Kemudian F-nya juga sudah ada, tidak perlu frekuensi kumulatif untuk modus, karena tidak akan ada kita gunakan modus untuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu hanya digunakan untuk median. Bagaimana cara kita mendapatkan kelas modus? Caranya sama dengan median tadi, N dibagi 2. Prediksi kelas modusnya itu ada di mana? N dibagi 2. 111 dibagi 2 yaitu 55,5, maka ada di kelas ini. 50,00 sampai 59,99 dengan frekuensi 48, tepi kelasnya 49,995. Maka kita masukkan ke rumus untuk modus. 49,995 ini tepi kelasnya, ditambah 48 adalah frekuensi kelas modus tersebut berada, kemudian dikurangi 25 adalah F-1 sebelum kelas modus tersebut berada, dan F+1-nya adalah setelah kelas modus tersebut berada. Maka ini dapatlah hasil 48, 25, dan 20. Kemudian dikali I, I-nya tetap interval kelas, panjang kelasnya, maka tetap 10, sama seperti median tadi. Cara menghitungnya, kita operasikan 54,505 atau 54,50 kalau hanya 2 angka di belakang koma. Kira-kira begini cara untuk menghitung modus data berkelompok. Jadi seperti median dan min, data berkelompok akan lebih ada effortnya untuk mencari modus median dan minnya dibanding data individu. Kira-kira begitu. Ini adalah gambar grafik. Kita lihat, dari gambar grafik ini, kalau termasuk distribusi simetris, seperti apa sih nilai min, median, dan modus pada grafiknya? Bagaimana kalau nanti distribusinya itu tidak simetris? Kalau distribusi simetris, kita bisa lihat ini adalah distribusi simetris. Maksudnya seperti apa distribusi simetris itu? Distribusinya normal. Kurvanya kalau kita buat kurva dalam bentuk lonceng. Jadi ini ya, ini kan gambarnya bar ya, grafik. Ketika kita buatkan kurva, ini kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah distribusi normal. Kurvanya bentuk bel. Jadi ini disebut distribusi simetris. Distribusi simetris dengan distribusi normal itu hampir sama, hampir mirip. Hanya penyajiannya nanti kalau dia normal standar itu akan berbeda. Nanti akan kita bahas. Kalau distribusinya simetris, maka kita bisa tahu nilai min, median, dan modusnya berada pada satu titik yang sama pada bar ini atau pada kurvanya. Jadi di sini lihat tanda panah yang merah, nilai median
min modusnya berada pada ini. Sama, satu titik. Bagaimana kalau distribusinya tidak simetris? Tidak simetris akan dibedakan menjadi dua. Tidak simetris menceng ke kanan atau tidak simetris menceng ke kiri. Menceng ini adalah kata-kata bahasa Indonesia dari skew. Skew distribution artinya menceng. Distribusi kemencengannya itu seperti apa? Skew nanti akan kita bahas di slide berikutnya, di agak ke belakang nanti slide-nya. Slide-nya akan dijelaskan. Yang perlu diingat di sini, kalau dia tidak berbentuk bell itu bell-nya itu yang nol, nilai min-nya tuh 0 gitu ya. Kalau ini kan bell-nya itu berat ke, nah kan seperti ini ya bentuknya. Nah, bukan di tengah-tengah seperti yang tadi. Nah, ini termasuk distribusi tidak simetris. Walaupun sebetulnya bentuknya juga lonceng, tapi loncengnya berat ke kanan atau berat ke kiri. Nah, itu yang dimaksud dengan distribusi tidak simetris. Kalau untuk kata-kata menceng ke kanan, skew ke kanan, skew right, maka ini barnya akan berat ke kiri kalau secara visualisasi kita, mata manusia. Ini disebut menceng ke kanan. Bagaimana modus median dan minnya? Kalau untuk distribusi menceng ke kanan, akan kita temui terlebih dahulu nilai modusnya. Baru kemudian diikuti dengan median, akan diikuti dengan min. Jadi di sini modus, di sini kira-kira mediannya, kemudian ini adalah minnya. Bagaimana kalau distribusi tidak simetrisnya itu menceng ke kiri atau skew left? Skew left, menceng ke kiri, barnya akan berat ke sebelah kanan. Visualisasi barnya akan berat ke sebelah kanan. Disebut menceng ke kiri. Distribusi tidak simetris. Yang akan kita temui terlebih dahulu adalah nilai min. Diikuti dengan median, diikuti dengan modus. Jadi min-nya di sini, mediannya agak geser ke kanan sedikit, modusnya ini. Jadi untuk distribusi simetris, nilai min, median, dan modusnya itu sama, berada pada satu titik yang sama. Jadi nanti ketika kita memeriksa jawaban kita itu betul atau tidak, rasa-rasanya ini sudah distribusi normal, tapi kenapa bentuk kurvanya masih berat ke kanan atau ke kiri, kemudian nilai min, median, dan modusnya itu tidak sama, tidak berada pada satu kelas yang sama. Berarti ada yang salah ketika kita melakukan proses perhitungan ataupun penggambaran terhadap data tersebut. Jadi bisa kita bayangkan, kita bisa yakin jawaban kita itu benar ketika min, median, modus tergambar pada grafik, memiliki distribusi normal, distribusinya simetris, dan min-nya untuk yang distribusi normal standar itu adalah 0. Kira-kira begitu. Jadi bisa kita periksa jawaban kita tanpa harus, Bu, tolong periksakan, atau Pak, tolong periksakan apakah ini sudah betul. Jadi kita sendiri bisa mengetahui kita ini sudah betul atau tidak ketika menggambar atau memvisualisasikan data yang sedang kita olah secara mandiri. Kemudian kita masuk ke variabilitas atau dispersi data. Nah, untuk variabilitas, kita akan belajar range, EQR, variance, dan standar deviasi. Jadi tendensi sentral, tadi ya, min, median, modus, rata-rata berbobot atau weight mean, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke variabilitas atau dispersi data. Jadi sudah masuk ke bagaimana nih kalau misalnya kita punya data, kita ingin mencari range-nya. Range, kata-kata range mungkin juga sudah kalian dengar ketika kita membuat tabel distribusi frekuensi. Kemudian variance, standar deviasi, biasanya ada di soal ya, rata-ratanya segini dengan standar deviasi segini. Nah, apa sih standar deviasi, variance, range, dan EQR ini? Untuk range adalah perbedaan antara entry maksimum dan minimum pada kumpulan data. Cara mencari range, rumusnya adalah nilai terkecil, nilai terbesar, nilai terkecil dikurangi. Jadi kalau misalnya kita ada kumpulan data, kita harus tahu dulu, kita spot dulu, mana sih nilai terbesar dari kumpulan data ini,
mana nilai terkecilnya, kemudian kita kurangi. Kalau kita pakai Excel, gampang ya, kita cari angka atau value yang max, kita cari value yang min, kemudian kita kurangi. Dapatlah range. Seperti itu, untuk mencari range. Range ini termasuk pengukuran yang valid, walaupun sebetulnya masih kasaran ya, karena hanya mengambil nilai terbesar dan nilai terkecil. Kenapa masih bisa kita menggunakan range dalam perhitungan data? Yang pertama, perhitungannya sederhana, bisa dilakukan dengan cepat, dan sudah dapat menggambarkan ketersebaran data observasi. Jadi dengan kita sudah mengetahui data terbesar dan data terkecilnya, range-nya itu, maka nanti kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Berapa sih rata-rata dari data ini? Kemudian bagaimana? Apakah selisih antara range-nya itu terlalu jauh? Atau seperti apa? Nah, gambaran sekilas dari data itu sudah kita dapatkan lewat range. Walaupun sebetulnya kelemahannya hasil pengukurannya kasar. Jelas ya masih kasar karena masih mengandalkan nilai tertinggi dan nilai terkecil dari data. Kita belum memikirkan bagaimana, apakah ada noise-nya, apakah ada outlier-nya, apakah ada gap-nya, sehingga menghasilkan nilai yang begitu jauh antara nilai terkecil dan nilai terendah. Makanya disebut hasil pengukurannya itu masih kasar. Kemudian, perhitungan hanya berdasarkan dua titik ekstrim, yaitu titik tertinggi atau nilai terbesar dengan titik terkecil atau nilai minimum pada kumpulan data tersebut. Sehingga pola ketersebarannya itu masih belum bisa kita tunjukkan. Untuk mendapatkan pola ketersebaran ini ada beberapa langkah lagi yang harus dilakukan, tidak hanya menghitung range. Seperti average-nya berapa, kemudian standar deviasinya bagaimana, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya maksudnya. Walaupun sebetulnya range ini karena mudah tadi, jadi masih bisa digunakan dan valid kalau kita dalam matematika ataupun statistika, tetapi tidak bisa dijadikan hanya range saja yang kita gunakan untuk mengolah dan menyajikan data tersebut. Kira-kira begitu. Kemudian interquartile range atau IQR. IQR ini apa? Artinya merefleksikan variabilitas di tengah 50% pengamatan dalam suatu kumpulan data, atau biasanya disebut IQR ini adalah middle 50. Jadi kita bisa tahu lebih akurat daripada range, karena kita sudah punya middle 50-nya data tersebut. Rumusnya untuk mencari IQR ini adalah IQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Ini maksudnya bukan data ketiga dikurang data ke-1 atau datanya mulai dari 0, kemudian data ketiga dikurangi data pertama, itu juga bukan. Bagaimana maksudnya Q3 dikurang Q1? Nanti akan kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. IQR dari data ini berapa? IQR dari data ini berapa? Bagaimana cara kita mendapatkan IQR-nya? Kita tahu rumus IQR itu adalah Q3 dikurang Q1. Kemana Q2-nya? Kan gitu ya, dari rumus kenapa ada Q3, ada Q1, tapi Q2-nya tidak ada. Q2 di sini adalah median. Jadi kembali ke konsepnya median, semua hal terkait dengan median harus diterapkan ketika kita menghitung IQR, karena Q2-nya adalah median. Jadi setelah ada data, kita harus urutkan dulu data tersebut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian kita tentukan Q2-nya itu berapa. Sebentar, saya annotate dulu. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Maka mediannya atau Q2-nya adalah antara data ketiga dengan data keempat. Ini adalah Q2. Ya. Ini dibagi 2. Kemudian, kita ingin mengetahui Q3 karena tadi IQR itu butuh Q3 dengan Q1. Setelah kita tahu di sini adalah mediannya atau Q2, maka kita bisa lihat atau kita bisa hitung berapa banyak data yang ada di sebelah kanan Q2 dan di sebelah kiri
Q2. Di sebelah kanan dulu kita proses, ada 1, 2, 3. Ada 3 data. Nilai tengahnya yang mana? Ini 12 ya. Maka ini adalah Q3. Kita lihat di sebelah kiri Q2 atau median. 4, 7, 9. Maka nilai tengahnya adalah 7. Ini adalah Q1. IQR-nya Q3 dikurang Q1, 12 dikurang 7 sama dengan 5. Kemudian kalau datanya genap seperti ini, 5, 8, 10, 10, 15, 18, 23. Oh, ini ganjil ya, mohon maaf. Kita cari dulu Q2-nya. Q2-nya adalah median, maka mediannya adalah ini, 10. Oh, notet saya hilang. Q2-nya adalah 10. Kita lihat sebelah kanan angka 10 atau mediannya ada 15, 18, dan 23. Maka dari sini kita bisa tahu nilai tengah untuk 15, 18, dan 23 adalah 18. Maka 18 adalah Q3-nya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri median atau Q2 ada 5, 8, dan 10. Maka nilai tengahnya adalah 8, 8 adalah Q1. Makanya ketika kita masukkan ke rumus, IQR adalah Q3 dikurang Q1, 18 kurang 8, hasilnya adalah 10. Jadi kita harus tentukan dulu Q2-nya di mana, kemudian baru kita bisa beranjak untuk menentukan Q3 dan Q1-nya dari sebelah kanan dan kiri Q2 tersebut. Kira-kira begitu. Jadi bukan data ketiga dikurangi data pertama. Bukan seperti itu ya maksudnya untuk mencari interquartile rank. Kemudian ini adalah soal, ini soalnya diambil dari e-book, nanti silahkan dibuka e-booknya untuk mempelajari lebih lanjut tentang dispersi, IQR, dan tendensi sentral. Jadi ini adalah hasil tes 15 karyawan, ini ya. Berapakah interquartile rank-nya atau IQR-nya? Maka kita bisa urutkan dulu data ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian kita cari Q2-nya yang akan bertindak sebagai median. Kemudian untuk mendapatkan Q3, carilah nilai tengah dari sebelah kanan Q2. Untuk mendapatkan Q1, carilah nilai tengah dari sebelah kiri median. Nilai tengahnya berapa, maka itulah Q1-nya. Untuk mencari IQR adalah Q3 dikurang Q1. Kemudian hasilnya jeret. Seperti itu. Kira-kira begitu ya, nanti silahkan dicoba mencari sendiri. Kemudian varians. Apa sih varians ini? Varians adalah ukuran penyebaran dengan melibatkan deviasi kuadrat rata-rata. Jadi, untuk varians pun ada untuk data individu dan data berkelompok. Dan data individu ini juga ada 2 rumus, data berkelompok ada 3 rumus. Ini adalah rumus umumnya, ini adalah rumus perhitungan singkat. Nah, pasti akan menjadi pertanyaan, akan muncul pertanyaan, kenapa ada 2 rumus, Bu? Ini nanti gimana cara kita menentukan kita pakai rumus yang mana? Kira-kira begitu ya pertanyaannya. Kita lihat rumusnya. Ada perbedaan di rumusnya, sehingga dari soal yang akan kita kerjakan nanti, atau dari data yang akan kita olah nanti, kita bisa sesuaikan dengan rumus ini. Contohnya, dari data individu, di sini ada lambda kuadrat ya. Memang varians itu ini. Sebentar. Ini ya, ini adalah notasinya. Jadi memang ada kuadratnya. Nanti hubungannya dengan standar deviasi. Nah, di sini adalah ini ya. Kalau kita ingat ada bar ini artinya kan min, rata-rata. X data ke I, N jumlah datanya. Kita lihat cara kedua yaitu rumus perhitungan singkat tidak ada X bar-nya atau min-nya. Yang ada hanya XI, N, dan N. Nah, ini bisa kita jadikan patokan ketika menyelesaikan permasalahan. Apakah permasalahan yang kita sedang selesaikan itu ada rata-ratanya?
Kalau ada, kita gunakan rumus pertama. Kalau tidak ada rata-ratanya, yang diketahui hanya data ke I, data ke 10, data ke 20, dan seterusnya. Dan N-nya atau jumlah datanya, maka kita gunakan cara kedua, yaitu rumus perhitungan singkat. Jadi, kembalikan ke soal atau data yang kita punya. Apakah datanya ada min-nya? Kalau belum, apakah sebelumnya sempat dicari? Kalau sempat dicari, berarti bisa kita lanjutkan dengan varians, karena kita sudah punya min-nya. Tapi kalau tidak, hanya ada data ke X, data ke Y, data ke 1000, 1001, dan seterusnya, dan jumlah datanya 1 juta, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa gunakan rumus kedua, atau cara kedua, yaitu rumus perhitungan singkat. Kemudian dengan data berkelompok, kita bisa ada 3 cara mencari variansnya. Kalau data berkelompok, tadi biasanya disajikan dengan tabel distribusi frekuensi, baik dengan histogram maupun dengan OGIF. Nah, kalau kita mau mencari varians data berkelompok, cara pertama, rumus umum, kita bisa cari dengan ini. Ini rumusnya ya. Untuk perhitungan singkat, kita bisa cari dengan rumus ini. Dengan cara coding, kita bisa cari dengan rumus ini. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa menentukan pakai rumus yang mana untuk data berkelompok? Kembalikan ke setiap variabel itu maksudnya apa. Di sini ada min. Kalau kita punya min, bisa kita pakai rumus cara pertama. Kalau tidak ada min, hanya ada M dan F, ya, M dan F, nilai tengah dan frekuensi, maka kita bisa cari dengan cara kedua. Atau kalau misalnya nanti di soal atau di data itu kita punya coding ke I, coding ke 1000 misalkan, atau coding ke 1200. Kemudian ada interval kelasnya. Maka kita bisa pakai cara ketiga, yaitu cara coding, untuk mendapatkan varians dari data tersebut. Jadi disesuaikan saja dengan apa yang ada di soal. Makanya ada beberapa macam cara untuk mendapatkan varian. Jadi tidak perlu, misalkan ketika kita tidak punya min, kita tidak perlu mencari min-nya dulu. Jadi bisa saja langsung kita masukkan M1, MI, FI dibagi N. Misalnya seperti itu. Kira-kira begitu ya untuk perhitungan varian. Kemudian standar deviasi atau deviasi standar atau simpangan baku. Jadi berbagai macam penyebutan ya. Simpangan baku itu standar deviasi. Standar deviasi, deviasi standar, simpangan baku itu sama. Deviasi standar adalah akar dari varians. Nah, di sini tadi yang saya katakan varians itu lambda kuadrat. Deviasi standar ini notasinya seperti ini. Jadi dia akar dari varians. Ini kan varians. Ini rumus varians. Jadi ketika kalian sudah dapatkan varians, ditanya deviasi standar atau simpangan baku, maka langsung saja kalian tinggal akar pangkat 2 dari angka-angka varians tersebut. Ini adalah 2 soal latihan mandiri. Jadi nanti ketika sudah selesai kelasnya, sudah selesai kuis, silakan kalian lihat, kalian bisa coba-coba menghitung. Nah, ini nanti bisa kalian coba implementasikan rumus-rumus dari variabilitas atau dispersi yang sudah kita bahas. Ada juga mungkin nanti tendensi sentralnya. Jadi di sini ya contoh-contoh soal yang pertama ini ada mata kuliah statistika dan biologi dasar yang diambil oleh Budi. Budi itu dapat nilai ujian statistikanya itu 80. Rata-rata kelasnya 92, standar deviasinya 5. Sedangkan untuk biologi dasar nilainya Budi ini cuma 65. Tapi rata-rata kelasnya 60, standar deviasinya 40. Kira-kira kalau kita buat distribusinya itu normal, manakah yang tinggi, nilai statistika atau biologi dasarnya Budi? Nah, ini gampang sekali ya cara mencarinya, jadi nanti silahkan dicoba bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian soal lain, ini juga ada posyandu, 2 sekelompok balita gizi buruk, ya, 2 posyandu. Kemudian ini ya ada 6 bulan, kemudian ada rata-rata kenaikannya 1,5 kilo, standar deviasinya 0,5 kilo. Kemudian rata-rata posyandu B itu bayinya itu 2 kilo, standar deviasi 1,5 kilo. Manakah yang baik atau ukurannya itu, perhitungan dari posyandunya itu manakah yang lebih valid lah, kira-kira begitu ya. Karena kalau kita sudah berbicara rata-rata atau min dengan standar deviasi, antara satu data dengan data yang lain,
Walaupun datanya itu sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Tergantung dari standar deviasi yang digunakan, kira-kira begitu. Jadi nanti ini bisa dicoba mandiri di luar jam kuliah. Kemudian kita masuk ke distribusi normal standar, menghitung nilai critical Z atau Z, dan skew distribution. Skew distribution muncul lagi, tadi sudah sempat saya singgung, menceng ke kanan dan menceng ke kiri. Data yang berdistribusi normal adalah data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Tadi juga sudah saya sampaikan ya, simetris itu seperti apa, modelnya, contohnya gimana, kemudian lonceng itu seperti apa bentuknya, itu tadi juga sudah saya sempat anotetkan. Distribusi normal disebut juga sebagai distribusi Gauss. Jadi sebetulnya distribusi itu tidak hanya distribusi normal ya, ada distribusi eksponensial, ada distribusi binomial, ada distribusi hypergeometrik, dan lain-lain. Tapi memang ketika kita mengolah data, distribusi yang paling populer dan paling sering digunakan adalah distribusi normal dan normal standar. Nah, ini walaupun namanya mirip-mirip, tapi ada perbedaan. Nanti akan kita lihat di mana sih bedanya, walaupun sebetulnya tidak terlalu signifikan ya. Jadi biasanya distribusi normal ini akan dibuat atau ditransformasikan ke bentuk normal standar. Distribusi normal ya nih akan memudahkan dalam melakukan analisis dan meramalkan atau forecasting serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Jadi memang ketika kita punya data, apakah kamu sudah mengolah atau distribusinya itu bagaimana? Normal atau tidak, simetris atau tidak simetris? Nah, itu biasanya akan ditanyakan. Entah itu pada saat sidang tugas akhir atau nanti ketika lomba PKM, lomba pengolahan data atau analisis data, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Distribusinya itu seperti apa, kira-kira begitu. Bagaimana data dikatakan memiliki distribusi normal? Di sini ya. Data disebut memiliki distribusi normal apabila data tersebut tentunya simetris. Ya, kemudian kurvanya mirip lonceng atau bel. Kemudian luas daerah merupakan nilai rata-rata atau min. Kemudian luas daerah sebelah kiri dan kanan mendekati 50%. Jadi kalau kita buatkan belnya, kita bagi tengah, ke kanan 50%, ke kiri 50%. Maka itu juga disebut distribusi normal. Kemudian memiliki satu modus. Jadi modus data tersebut hanya boleh ada satu. Atau disebut juga dengan unimodal. Kalau bimodal, maka termasuk distribusi tidak simetris. Bisa disebut tidak simetris. Jadi bimodal itu kan ada dua ya, ada dua grafik atau bar yang mirip. Nah, untuk distribusi normal tidak boleh ada dua bar. Kira-kira begitu. Walaupun sebetulnya ada juga yang simetris bimodal seperti itu. Tapi rata-rata kalau kurva normal itu pasti akan unimodal, jadi hanya satu bar saja. Ini adalah bentuk dari distribusi normal. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan sesuai dengan ciri-cirinya, ini ya nilainya 0, kemudian ini daerah plus, ya, ini minus, dan ini besarnya biasanya mendekati 50%, 50%, ini 50%, ini 50%. Maka distribusinya adalah distribusi normal. Nah, distribusi normal dipengaruhi oleh dua parameter. Jadi ini adalah parameter yang mempengaruhi distribusi atau kurva tersebut, kurvanya normal atau distribusinya normal, yaitu min dan standar deviasi. Min rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku. Kata-katanya sama ya. Kalau kurva tersebut memiliki distribusi normal, artinya min-nya, nilai min, nilai rata-ratanya adalah 0, dan standar deviasinya atau simpangan bakunya adalah 1. Maka kurvanya sudah pasti berdistribusi normal. Bagaimana cara kita membuat min-nya sama dengan 0, simpangan bakunya itu sama dengan 1, agar kurva kita itu yang awalnya belum 0 dan 1 itu jadi 0 dan 1. Nanti akan kita lihat, ada caranya bagaimana membuat kurva distribusi normal menjadi normal standar.
Nah, ini adalah distribusi normal, ini adalah normal standar. Secara kurva, mirip ya. Yang membedakannya apa? Kalau distribusi normal, ini adalah nilai min. Nilai min murni dari data itu berapa, disinilah dituliskan. Misalkan ini ada 10, misalkan jadi rata-rata sama dengan 10. Notasinya berbeda ya, tapi tetap sama artinya dengan rata-rata atau min. Kalau tadi kita punya min rata-rata itu X bar, kalau ini seperti ini notasinya untuk distribusi. Jadi kalau distribusi, rata-rata itu notasinya seperti ini, baik normal, hypergeometrik, binomial, eksponensial, rata-rata akan dinotasikan seperti ini. Bagaimana cara kita menghitung rumus fungsi distribusi normal dari data? Kita bisa gunakan rumus ini. Oh, rumusnya terlihatnya ribet gitu ya. Memang tidak perhitungan matematika biasa. Jadi ada akarnya, kemudian ada E-nya juga, E pangkat 1/2 X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi pangkat 2. Nah, ini adalah untuk menghitung distribusi normal. Kemudian kita lihat normal standar. Normal standar tadi di tengah-tengah, min-nya itu nilainya 0, kemudian standar deviasinya 1, ya. Jadi di sini daerah plus, di sini daerah minus. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung distribusi normal standar. Ya, mirip-mirip, tapi memang agak beda di sininya. Karena memang rata-ratanya itu kan 0 ya, dan standar deviasinya 1. Kalau ini rata-ratanya bukan 0, standar deviasinya juga bukan 1. Jadi ini masih ada angka atau value-nya. Kita lihat bagaimana cara kita membuat atau mengubah distribusi normal jadi normal standar. Caranya pakai rumus ini, Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Jadi ketika kita punya kurva ini, misalkan ya, kurva dengan angka-angkanya tentunya, ingin kita buat menjadi normal standar seperti ini, lihat bedanya 10, 10, di sini 0, plus 1, plus 2, plus 3, 10, 30, 50, 70, dan seterusnya. Ini adalah rata-rata, seperti ini ya notasinya. Ini adalah X-nya. Ini adalah Z, ini adalah Z, di mana min-nya 0, dan standar deviasinya 1. Kita lihat contoh soalnya. Sekelompok data berat badan siswa mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 55 dan standar deviasinya 5. Berarti kita punya min-nya 55 atau yang bentukannya seperti ini ya. Dan standar deviasi yang lambda sama dengan 5. Maka nilai z-score untuk berat badan 60 adalah, nah z-score ini kita diminta untuk mentransformasikan distribusi normal menjadi normal standar. Jadi berapa sih nilai z-nya? Itu disebut z-score. Berapa sih z-score-nya? Maka dari soal ini atau permasalahan ini kita bisa tahu X-nya adalah 60 ya. Maka nilai z-score untuk berat badan 60, X-nya adalah 60. Rata-rata 55, ini seperti notasinya atau min-nya 55, standar deviasi lambdanya sama dengan 5. Maka dengan rumus ini kita bisa mencari z-score-nya, X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. 60 dikurang 55 dibagi 5 sama dengan 1. Maka dari sini bentuk kurva distribusi normalnya, rata-rata 55, X-nya 60 kilo. Menjadi normal standar, rata-ratanya 0, Z-nya atau Z-score-nya adalah 1 dengan standar deviasi 1. Kira-kira begitu. Jadi mentransformasikan distribusi normal menjadi normal standar dengan rumus ini. Untuk contoh yang lain, bagaimana transformasi nilai X ke Z-score untuk normal ke normal standar, itu ada banyak sekali ya ketika di googling, statistika distribusi normal, normal standar itu akan muncul beserta contoh soalnya. Atau bisa lihat di e-book data dan pustaka yang sudah banyak di Google Drive e-learning, itu silahkan dibuka, itu juga akan muncul beberapa soal terkait dengan transformasi nilai X ke Z-score, distribusi normal ke normal standar. Kemudian OGIF. Nah, ini sebetulnya sekilas saja ya, karena ini cara membuat OGIF. Hampir mirip dengan cara membuat histogram. OGIF ini
sama dengan histogram, merepresentasikan data tabel distribusi frekuensi. Jadi tidak lagi seperti bar chart, line chart, pie chart, tapi ke arah histogram. Histogram, OGIF, dan lain-lain. Jadi ini untuk data berkelompok TDF. Bagaimana cara kita membuat OGIF? OGIF patokannya adalah upper class boundary. Jadi bukan tepi bawah kelas lagi, tapi tepi atas kelas yang akan kita gunakan untuk membuat OGIF. Batas atas ditandai pada sumbu horizontal, frekuensi kumulatif ditandai pada sumbu vertikal. Kita lihat contohnya. Jadi di sini ya, ini adalah TDF, potongan TDF karena tidak ada kelasnya. F, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana cara mendapatkan frekuensi kumulatif. Kemudian kelas upper, kelas boundaries. Nah, tadi sudah saya sempat singgung bagaimana cara kita mendapatkan tepi bawah kelas. Kita ambil nilai terkecil dari kelas tersebut, kita kurangi 0,5 atau 0,05 atau 0,005 atau 0,0005 dan seterusnya, tergantung dari berapa angka di belakang koma. Begitu juga dengan tepi atas kelas. Kalau tepi bawah kelas, kita ambil nilai minimum pada kelas tersebut, kita kurangi. Kalau untuk mendapatkan tepi atas kelas, nilai maksimum pada kelas tersebut, kita tambahkan 0,5 atau 0,05 atau 0,005 dan seterusnya. Contohnya, kalau tadi di tabel ada 20 sampai 29,99. Cara untuk mendapatkan tepi atas kelas atau upper class boundaries adalah 29,99 ditambah 0,005. Kalau kelasnya ada 20 sampai 30, maka upper class upper boundaries-nya adalah 30 ditambah 0,5. Jadi untuk mencari tepi bawah dikurangi, untuk mencari tepi atas ditambahkan. Nilai minimum dikurangi, nilai maksimum pada kelas tersebut ditambahkan. Kira-kira begitu. Kemudian setelah kita tahu upper class boundaries-nya, frekuensi kumulatifnya seperti apa, maka kita gambarkan OGIF-nya. OGIF akan mengingatkan kalian pada line graph. Sama seperti histogram akan mengingatkan kita pada bar graph. Tapi sebetulnya maksud dari histogram dan OGIF tidak sama seperti line graph dan bar graph. Jadi mirip-mirip, tapi tidak sama. Seperti ini ya, ini kan bentuknya line graph. Kira-kira begitu. Nanti untuk pembentukan OGIF ini, walaupun tidak dibahas detail di data dan pustaka, nanti mungkin akan dipelajari lagi di jurusan kalian masing-masing. Kemudian distribusi unimodal atau bimodal. Nah, di sini, ini sebetulnya konsep saja ya. Jadi distribusi frekuensi yang biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disebut simetris jika garis vertikal dapat ditarik di tengah grafik suatu distribusi dan hasilnya membagi separuh sisi kiri dan separuh sisi kanan. Jadi seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Misalnya ini ya. Ini misalkan, nah ini itu dibagi dua, ini 50, ini 50. Jadi itu disebut simetris. Atau kalau dari kita bentukkan ke bar, barnya itu di tengah-tengah begini, kemudian ini min, median, modus. Nah itu juga disebut simetris. Kemudian distribusi frekuensi yang seragam, uniform, jika semua nilai data atau kelas-kelas dalam suatu distribusi memiliki nilai atau frekuensi yang sama, tidak ada nilai tertingginya, jadi semuanya itu seragam. Apakah ada data yang seperti ini? Ini disebut uniform, simetris, walaupun tidak ada nilai tertinggi dari data itu. Itu juga disebut distribusi frekuensi yang simetris. Kemudian yang terakhir adalah distribusi frekuensi yang menceng atau skew. Skew kanan, skew kiri. Skew left, skew right, atau menceng kanan, menceng kiri. Kita lihat contohnya. Ini adalah distribusi simetris. Tadi sudah lihat juga ya ketika kita membahas tendensi sentral. Jadi ini adalah distribusi simetris. Nilai min, median, dan modusnya berada pada satu titik yang sama. Kemudian
ini adalah yang penyebarannya kecil dan penyebarannya lebar. Ini juga termasuk simetris. Karena apa? Karena kalau kita ambil garis tengah, 50-50 itu mirip. Jadi kayak mirroring gitu ya. Kalau kita sudah pernah melakukan tes psikotes sebelumnya untuk yang visual, ya, itu kan rata-rata mirroring ya. Nah, mirroringnya yang ketemu ujung dengan ujung, maka itu disebut simetris. Baik itu yang penyebarannya kecil, tidak lengkap dari 1 sampai 9, lengkap 1 sampai 9, itu disebut simetris. Simetris menyebar, penyebaran kecil, simetris menyebar, penyebaran lebar. Kemudian ini adalah bentuk lain dari simetris dan non-simetris. Ini disebut simetris unimodal bell shape. Bentuknya bell. Ini adalah distribusi normal. Bentuknya seperti ini. Ini adalah simetris bimodal. Nah, ada dua yang mirip, mirroring. Dan ukurannya sama, maka disebut simetris bimodal, bukan unimodal. Kita lihat yang ini, non-simetris bimodal. Karena ada dua, tapi tidak identik, tidak sama antara bar yang ini dengan bar yang ini. Maka disebut non-simetris. Nah, ini juga ada. Ketika kita mengolah data, berbagai macam bentuk bisa divisualisasikan oleh kita terhadap data kita tersebut. Jadi bisa itu simetrik bimodal, non-simetrik bimodal, atau simetrik unimodal distribusi normal, misalnya seperti itu. Kemudian inilah yang disebut dengan distribusi uniform. Nah, di sini kan uniknya, ini ya, tidak ada puncaknya atau grafik yang paling tinggi itu sebetulnya yang mana sih? Tidak ada. Jadi memang dia itu seragam semua. Nah, apakah ada data yang seperti ini? Ada. Jadi tidak semua data itu ada puncaknya atau manakah yang paling tinggi nih? Misalkan dari tahun 2020 ternyata lebih tinggi dari tahun 2004 dan 2003 misalnya seperti itu. Nah, tidak selalu harus seperti itu datanya. Kadang ada di beberapa lembaga, beberapa instansi ketika kita mengumpulkan data, datanya seperti ini. Ya ini memang termasuk distribusi frekuensi yang uniform. Nilai min dan mediannya berada pada satu titik yang sama. Jadi memang tidak ada puncaknya. Semuanya sama, uniform. Itu akan ada. Kemudian ini adalah grafik distribusi yang tidak biasa atau tidak umum kita jumpai. Nah, bisa divisualisasikan seperti ini gaps, ya. Ini adalah pencilan atau outlier. Apa sih gaps itu? Gaps adalah gambar dari data tentunya yang merujuk pada area distribusi di mana tidak ada pengamatan. Jadi betul-betul kosong data pada 4 dan 5 ini. Ini adalah gaps. Jadi memang betul-betul ada. Bagaimana cara kita bisa tahu ada gaps pada data? Kita lihat dulu. Kita lihat kan, data kan perlu kita analisis dulu sebelum kita lakukan berbagai metode. Mungkin pada saat itu perusahaannya itu tidak merekam data pengguna. Itu bisa jadi kemungkinan yang bisa terjadi. Atau ketika pada rentang waktu atau hari tersebut sistemnya error sehingga manual semua pekerjaan, tidak terekam di log sistemnya. Itu juga bisa yang memungkinkan terjadinya gap itu muncul pada data. Kemudian kalau outlier artinya adalah distribusi ditandai dengan nilai-nilai ekstrim yang berbeda jauh dari pengamatan lainnya. Nah, biasanya kalau kita belajar mungkin di sini ya ada yang sudah tahu data mining atau ada yang dari size data, itu kan ujung-ujungnya ya akan bermain dengan data, noise, outlier, gap dan sebagainya. Nah, untuk outlier ini memang ada di dalam data dan pendekatan yang akan kita ambil terhadap kita sebagai pengolah data atau analis datanya itu berbeda-beda. Ada yang outlier-nya itu dibuang dulu dari data, itu ada, supaya tidak mengganggu data tersebut dan nanti mengacu hasil akhirnya itu akan mengacu pada apa sih sebutannya, akurasi datanya, baik itu F-score-nya,
ataupun fitness-nya, dan sebagainya. Atau ketika kita memutuskan untuk membiarkan outlier ini ikut dalam perhitungan, maka tentunya perhitungannya itu juga harus kita awasi terus, baik dari segi iterasi maupun dari segi pembagian antara training dan testing dan sebagainya. Agar apa? Agar outlier-nya itu terbagi rata. Karena tidak mungkin ketika kita memilih data training atau data latih ya, data latihnya itu ada outlier. Tiba-tiba ketika data testing, data uji tidak ada outlier-nya. Otomatis kan akan tidak match atau tidak bagus hasil dari yang akan kita olah. Atau misalkan data trainingnya tidak ada outlier, tiba-tiba data testingnya ada outliernya, itu juga tidak akan pas atau sesuai. Karena algoritma yang akan kita kembangkan untuk data itu kan kita latih dengan adanya data tersebut, outliernya itu ada. Kemudian pada saat testing, saat kita implementasikan ke data yang baru, itu tidak ada outlier, maka algoritma ini akan mengalami bukan kebingungan juga ya, maksudnya karena dilatihnya ada outliernya, tiba-tiba tidak ada outliernya itu akan tidak bisa mengeluarkan hasil yang bagus karena dilatih dengan menggunakan outlier. Makanya ketika ada outlier di data, biasanya akan dibedakan dari training dan testing 70 dan 30 misalkan, atau 60 dan 40, atau 80 dan 20, itu dipisahkan. Dan masing-masingnya ada outliernya. Jadi tidak pure outlier hanya ada di training, testing tidak ada, atau testing ada outlier, trainingnya tidak ada, seperti itu. Jadi distribusi outliernya itu merata kalau misalnya ingin kita masukkan ke dalam pengolahan data. Tapi kalau misalnya kita hapus atau kita buang dulu atau kita filter outliernya dari data yang kita lakukan, berarti pada saat kita melakukan filtering itu, langkah filtering, maka kita buang dulu noise dan outliernya. Kemudian nanti barulah datanya bersih dari outlier, kita bagi training dan testingnya itu menjadi 70-30 atau 60-40 dan seterusnya. Itu nanti tergantung dari kesepakatan dan metode yang kita pakai untuk melakukan uji terhadap data tersebut. Kira-kira begitu. Kemudian ada uji normalitas distribusi data. Ada KS, Shapiro-Wilk, skewness, dan kurtosis. Nah, ini hanya teori saja sebetulnya, karena tidak ada contoh soal yang disertakan. Jadi nanti, karena ini uji normalitas ya, uji normalitas itu kan pasti sebelumnya kita sudah punya data yang sudah diolah, sedang diolah, kemudian kita ingin uji normalitasnya. Sedangkan kan kita kan belum ada ya data yang kita sentuh, seperti itu. Jadi ini hanya konsep. Uji normalitas yang pertama ada KS atau Kolmogorov-Smirnov atau biasanya disebut dengan uji normalitas KS. KS ini bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah menganalisis perbedaan fungsi distribusi empiris dari dua sampel. Jadi misalkan saya punya dua sampel dari satu populasi, kemudian saya uji sampel A, saya uji sampel B. Kemudian saya lihat perbedaannya itu seperti apa sih? Bisa dengan uji KS, uji normalitas KS. Atau kalau misalnya saya punya data, ya datanya itu bisa kecil, bisa besar, kemudian saya tahu skew-nya ini menceng ke kanan atau menceng ke kiri, runcingnya itu runcing yang petty atau yang lain, itu bisa saya lakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, dulu Shapiro-Wilk ini awalnya memfasilitasi uji normalitas untuk data yang kurang dari 50. Jadi misalkan punya hanya data 30 sampai 40, bisa pakai uji Shapiro-Wilk. Tapi sekarang uji Shapiro-Wilk ini juga bisa memfasilitasi data yang besar, sama seperti uji normalitas KS sebelumnya tadi. Nah, kalau misalnya kita punya data, sudah ada kurvanya, sudah ada skewness-nya, sudah ada kurtosisnya, maka kita langsung saja gunakan uji Shapiro-Wilk. Tidak perlu kita lakukan uji KS. Jadi
kembali lagi ya, kita sudah sampai mana nih pengolahan datanya. Kemudian datanya itu nanti disajikan dalam bentuk apa. Sudah ada variabel-variabel apa saja yang kita punya. Sudah ada constraint ataupun threshold apa yang kita terapkan ke data tersebut. Nah, kalau sudah ada, maka kita bisa tentukan uji normalitasnya itu mau yang mana, KS kah atau Shapiro-Wilk kah, kira-kira begitu. Kemudian pertanyaannya pasti muncul, manakah yang lebih bagus? Mungkin tingkat akurasi ataupun hasil uji normalitasnya ini KS atau Shapiro-Wilk. Nah, ini ada referensi ya. Jadi nanti silahkan klik referensi 1 dan referensi 2 ini untuk tahu manakah yang bagus antara Shapiro-Wilk dengan KS-nya. Walaupun sebetulnya tanpa kita melihat referensi pun kita sudah akan tahu dari konsepnya ini ya. Setiap sampel yang kita gunakan itu sebetulnya juga akan mempengaruhi hasil uji normalitas. Ya, kalau misalnya sampelnya itu banyak jumlahnya, maka mungkin nilai sensitivitas uji normalitasnya itu akan lebih baik dibandingkan sampel yang sedikit. Nah, kira-kira begitu ya konsepnya. Sama seperti ketika kita melatih algoritma atau metode dengan data latih yang 60 dibandingkan 70, dibandingkan 80, pasti akan ada perbedaan. Walaupun nanti ujung-ujungnya hasil akurasinya itu mirip-mirip. Mirip ya, tidak sama. Kira-kira begitu. Kemudian skewness dan kurtosis, karena waktunya juga sudah hampir habis ya, saya percepat. Untuk skewness dan kurtosis, skewness dari tadi kita bahas skewness, skew right, skew left, sampai bosan ya dengarnya skewness. Nah, skewness di sini maksudnya adalah tingkat kemencengan kurva dari nilai tengahnya. Sedangkan kurtosis adalah tingkat keruncingan kurva tersebut. Tingkat keruncingan kurva ada 3, lepto, meso, dan pleti. Leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Seperti apa sih contohnya? Nah, ini lagi muncul lagi ya. Skew left, skew right, ini diambil dari e-book. Nanti silahkan untuk lihat gambar lebih jelasnya ya, beserta penjelasannya di e-book. Ini ada min, median, modus, min, median, modus ya. Kalau skew left, barnya ke kanan beratnya, kalau skew right ke kiri barnya. Jadi secara visualisasi berbeda. Kemudian ini adalah kurtosis. Kurtosis tadi ada pleti, meso, dan lepto. Kira-kira begini. Jadi apakah biasa saja ya atau runcing, sangat runcing. Si lepto ini runcing. Pleti seperti ini. Meso lumayan ya, lumayan tinggi daripada pleti, tapi masih kurang runcing dibanding lepto. Nah, ini juga akan didapatkan dari pengolahan data. Jadi ini pun ya, karena kita belum bermain mengolah data, ini akan sulit saya jelaskan seperti apa sih gitu. Karena dalam satu data yang diolah itu tidak mesti ada lepto, meso, dan pletinya. Biasanya kan hanya ada satu ya. Entah itu meso atau lepto atau pleti, kira-kira begitu. Jadi tergantung ke datanya. Kembali lagi ke data yang kita olah. Jadi tidak semua macam-macam keruncingan, kemencengan, simetris, asimetris, unimodal, bimodal, dan sebagainya itu akan tercantum pada satu data yang sedang diolah gitu. Jadi tetap satu data itu ya biasanya hanya ada misalkan meso, bimodal, tidak simetris seperti itu. Jadi jarang sekali yang satu data itu ada bermacam-macam lengkap dari kurtosis, skewness, dan simetris tidak simetrisnya. Kira-kira begitu. Kemudian terakhir box plot dan violin plot. Nah, ini adalah bentuknya box plot. Ini adalah bentuknya violin plot. Kemudian pasti ada pertanyaan, ini apalagi sih Bu box plot dengan violin plot ini? Kan kita sudah punya, kemarin itu sudah belajar bar chart, line chart, bar graph, histogram, OGIF, dan sebagainya. Nah, untuk box plot dan violin plot adalah cara visualisasi data ketika kita tahu kuartil, Q3, Q1, median, Q2, kemudian upper adjacent value dan lower adjacent value. Kalau misalnya data itu kita punyai 5 hal ini yang
yang disyaratkan oleh box plot dan violin plot ini, maka data itu bisa kita gambarkan dengan box plot dan violin plot. Jadi tidak mesti dengan line graph. Kalau misalnya memang tidak ada data, tidak cukup misalnya representatif data itu dengan pie chart atau line graph atau OGIF atau histogram, maka bisa saja kita gambarkan dengan box plot dan violin plot. Tapi syaratnya kan kalau kita mau menggambar dengan violin plot dan box plot ini kan kita harus tahu dulu mediannya, third quartile-nya, first quartile-nya, upper adjacent value sama lower value-nya, kira-kira begitu. Jadi ini ya, untuk box plot artinya ya, alat analisis data eksplorasi yang menyoroti fitur penting kumpulan data untuk mendeteksi adanya outlier pada suatu data. Jadi ada tidak outlier-nya? Kalau memang fokus kita mencari outlier pada data tersebut. Karena kan outlier itu kalau kita pakai Excel sih bisa ya. Kita Excel pakai if else itu bisa. Jadi langsung dapat nanti mana nih datanya yang kosong seperti itu ya, row-nya yang kosong atau field-nya yang kosong. Tapi cara lainnya adalah box plot ini. Tadi ada 5 hal yang harus ada, nilai minimum, maksimum, Q1, Q2 atau median, dan Q3. Jadi kalau sudah ada 5 ini, maka bisa kita gunakan atau kita gambarkan box plot atau violin plot. Nah, bagaimana cara menggambarkan box dan whisker plotnya atau box plotnya? Ada 5 langkah ini, ya. Minimum entry, Q1, Q2 atau median, Q3 dan maksimum entry. Ini box-nya, ini whisker-nya. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan? Ini ada langkah-langkahnya, ada 5 langkah. Ya, diikuti saja langkah-langkahnya. Tentunya harus berdasarkan 5 entry yang sudah ditetapkan tadi. Yang ini. Nih. Harus kita cari dulu kalau misalnya belum ada. Tapi kalau sudah ada, langsung kita gambarkan. Nah, contohnya seperti ini. Gambarkan box and whisker plot-nya dari test score 15 karyawan. Nah, ini. Nah, diurutkan dulu datanya, cari Q1, Q2, dan Q3-nya, cari nilai minimum dan maksimumnya, kemudian barulah kita bisa menggambarkan box plot-nya. Seperti ini ya. Jadi sudah diurutkan datanya, kita dapatkan minimum 5, maksimum 37, Q1 10, Q2 15, Q3 18. Maka kita gambarkan. Penggambarkannya bagaimana caranya? Seperti ini ya. Gambar skala horizontal, plot 5 angka, gambar kotak di atas skala horizontal, gambar whisker. Jadi ini ya hasilnya. Ini adalah box and whisker plot untuk solusi dari ini, data ini. Nanti bisa kalian lihat cara-cara lain di e-book ataupun di googling, di PDF-PDF lain tentang statistika, subtopik, box plot, dan violin plot. Sedangkan untuk violin plot, ini tujuannya apa? Untuk memudahkan pengguna menganalisis atau membuat perbandingan distribusi antar beberapa kelompok. Nah, semakin cembung, maka kepadatan data semakin besar, semakin pipih, maksudnya semakin kurus ya, maka visualisasinya itu peluangnya semakin kecil. Jadi seperti ini ya. Jadi kuruskah, cembungkah ya. Misalkan ini adalah distribusi total pembayaran dalam seminggu dengan memisahkan berdasarkan laki-laki atau perempuan. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa digambarkan dengan violin plot. Nah, pada violin plot, nilai kuartil dan whisker-nya dimasukkan ke dalam violin plot itu sendiri. Jadi, tidak bisa diketahui outlier-nya. Berbeda dengan box plot. Ya, walaupun sama-sama merepresentasikan data, kalau ini membuat perbandingan distribusi, ini untuk menyoroti fitur dan mendeteksi adanya outlier dengan sama-sama berpegangan pada ringkasan ini untuk menggambarkan box dan violinnya. Nah, ini ya hasilnya seperti ini, violinnya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian total bill-nya. Ini adalah male, ini adalah female. Nah, ini akan penggambaran violin plot ini juga akan kita berdasarkan data yang kita olah. Jadi mungkin tidak bisa violin plot, tapi box plot, box and whisker plot. Bisa kita karena ada outlier, tidak bisa violin plot, jadi pakai box dan whisker plot. Kalau misalnya hanya melihat
perbandingan distribusinya itu bagaimana sih per hari atau per bulan atau per tahun, maka kita bisa gunakan violin plot saja karena tidak fokus untuk melihat outlier-nya. Kira-kira begitu. Itu materi untuk minggu ini ya, karena hitungannya tadi hanya di depan ya, tendensi sentral saja, untuk yang lainnya hanya berupa konsep seperti biasa. Tendensi sentral dan dispersi atau variabilitas tadi ada rumus dan hitung-hitungannya. Untuk selebihnya sama seperti biasa konsep yang disampaikan. Oke, karena ini sudah 12.27, 12.30 nanti kalian akan kuis ya. Silakan mulai dari sekarang masuk ke e-learning hebatnya, kemudian scroll ke TM5. Kemudian lihat kuis pertama, kemudian kalian klik kuis pertama itu. Ada 15 soal dikerjakan dalam waktu 10 menit, tidak bisa back kembali ke soal sebelumnya. Jadi pastikan soal tersebut sudah dijawab sebelum next ke soal berikutnya. Tadi sudah saya berikan link Google Form. Kalau nanti bermasalah, silahkan isi di Google Form-nya. Kalau bermasalah, kalau tidak bermasalah, tidak usah diisi. Ya. Untuk pertanyaan, kenapa tiba-tiba muncul kuis, Bu? Padahal di kontrak kuliahnya tidak ada kuis untuk mereka atau mahasiswa yang strict dengan kontrak kuliah. Kuis diadakan berdasarkan kesepakatan antara semua dosen pengampu data dan pustaka. Jadi bukan hanya kelas saya saja, tapi seluruh kelas data dan pustaka minggu ini ada kuis. Tujuannya apa? Melihat capaian pembelajaran mahasiswa. Apakah sudah mengerti atau masih ngezong atau tidak belajar sama sekali, tidak hadir di kelas dan bagaimana? Tujuannya untuk melihat kompetensi. Apakah akan dimasukkan ke dalam nilai akhir? Belum disepakati. Jadi akan kita lihat dulu bagaimana sebaran nilai untuk kuis pertama ini. Kalau bagus mungkin akan dimasukkan, kalau tidak mungkin akan sebagai melihat kompetensi mahasiswa untuk minggu pertama sampai minggu keempat saja. Jadi kuisnya minggu kelima ini tidak masuk ya, hanya minggu 1 sampai minggu keempat. Oke, silakan siap-siap, sudah 12.29. Saya tutup kelasnya karena kuisnya tidak melalui Zoom, tidak pakai Zoom, jadi langsung kalian mengerjakan di e-learning-nya masing-masing. Pastikan internetnya stabil, pastikan cache-cache yang ada di laptopnya itu tidak menghambat proses kalian mengerjakan kuis. Oke, saya tutup ya. Kita ketemu lagi hari Kamis minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima